Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,41% ke angka 6.890. Selain video ini kami juga mengupload video kita jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang hari ini masih lanjut naik dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membagikan dividen 60% dari laba bersihnya dan saat ini mencoba untuk bangkit. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini naik 2% lebih ke harga 1.605. Bisa kita lihat di grafik, dan beberapa minggu terakhir ini Pegas memang trennya bergerak sideways. Hari ini walaupun naik 2% lebih, Pegas masih berusaha untuk break resistensi 1600 dan di atasnya masih ada resisten 1650 dan sudah dekat dengan garis EMA 50 150. Dan untuk tren jika kita lihat Pegas untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya sudah mulai bergerak downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150. Dan secara tren sudah mulai downtrend, tapi dalam beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini di sekitar 1525. Jadi belum sempat menuju harga 1500. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Pegas ada rencana untuk tebar dividen hingga 60% dari laba. Tapi ingat ini baru rencana. Untuk kepastiannya tetap harus tunggu rapat umum pemegang sahamnya. Jadi rasionya sekitar 50-60%. Tapi intinya tahun ini tetap ada pembagian dividen dari Pegas. Dan secara grafik saat ini memang menurut saya masih belum oke. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini mulai ada akumulasi asing juga jika kita lihat satu minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya belum besar. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah mempunyai saham Pegas di harga bawah saat ini masih bisa hold. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, walaupun bisa entry pada saat break harga 1600, tapi secara tren menurut saya tetap harus hati-hati karena ada beberapa resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham Pegas. Jadi walaupun berhasil break 1600, masih ada resisten di 1650 sampai garis EMA 50 di sekitar 1675. Jadi tetap harus hati-hati apabila Pegas ternyata mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal break. Pegas saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke 1600 atau malah lanjut ke 1500. Karena saat ini memang belum ada sentimen positif dan akumulasinya juga saat ini masih belum besar. Tapi karena asing sudah mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya masih kecil, Pegas menarik untuk dipantau untuk swing trade. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila memang ternyata Pegas masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya coba analis saham MPPA yang kemarin saya ada sedikit bahas. Saya sarankan untuk bisa coba dipantau. Tapi untuk entry paling bagus adalah tunggu MPPA berhasil naik di atas harga 140. Jadi memang baru hari Senin kemarin saya coba bahas kilas pada saat bahas APLN yang hari ini juga masih bergerak naik. MPPA jika kita lihat hari ini naik 6% ke 140. Tapi kenaikan ini membuat MPPA berada tepat di garis EMA 50. Jadi menarik untuk dipantau dan apabila terkonfirmasi break maka saham MPPA akan mulai membaik trennya. Tapi memang belum terkonfirmasi uptrend karena masih harus naik di atas garis EMA 150. Jika kita perhatikan sebelumnya juga sempat menyentuh harga 115, berhasil naik dan break garis EMA 50. Mulai bergerak naik tapi bisa kita lihat belum berhasil break garis EMA 150 kembali bergerak turun. Jadi memang cara tren akan membaik setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi ingat ini juga belum bisa kita konfirmasi uptrend. Tapi bisa kita pakai untuk trading jangka pendek atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi apabila berhasil break kita bisa coba entry
Dan karena garis EMA50 sudah berubah menjadi support, bisa hold terus selama support ini tidak terlewati. Dan garis MACD saat ini bisa kita lihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 6% ini masih ada akumulasi. Asing juga sebelum distribusi hari ini terlihat masuk akumulasi. Jadi saham MPPA minggu ini menurut saya masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA50 dengan target terdekat di 160, karena ini merupakan resisten berikutnya. Apabila berhasil break, baru target berikut di garis EMA 150 di sekitar 180 atau 179. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang MPPA ternyata masih kesulitan untuk break resisten EMA 150. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham CTRA yang hari ini juga naik 3% lebih ke harga 995. Jadi hari ini sempat menyentuh resisten psikologisnya di harga 1000. Dan secara tren, CTRA memang saat ini sudah mulai bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Dan karena sekarang sudah dekat dengan resisten psikologisnya, hati-hati ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Jadi ya, apabila ternyata minggu ini masih gagal break harga 1000, CTRA masih ada potensi untuk kembali menuju garis EMA 150 kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham CTRA. Jadi CTRA apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 900 atau di bawahnya, atau pada saat berhasil break garis EMA 50 150, jadi di sekitar 950, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu ini gagal break resisten psikologis di harga 1000, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50, tren CTRA menurut saya masih oke dan masih layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see, karena saat ini berada di sekitar resisten yang lumayan kuat dari resisten psikologis 1000, bisa buy on breakout apabila berhasil break dengan target berikutnya di 1050 sampai 1100, atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 atau 950 untuk entry-nya. Dan untuk BBYB juga hari Jumat kemarin baru saya analisa. Pada saat itu juga menurut saya BBYB menarik. Selalu saya jelaskan apabila saham yang downtrend berhasil naik di atas garis EMA 50 selalu menurut saya menarik walaupun belum bergerak uptrend. Minimal kita bisa trading jangka pendek. Jadi setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat BBYB mendekati resisten berikutnya di 800, gagal break, turun ke garis EMA 50. Karena saat ini sudah berubah menjadi support, bisa kita lihat BBYB masih bisa rebound dan saat ini kembali naik mengetes harga 800. Jadi hari ini BBYB naik lumayan tinggi 8% lebih dan di atas resisten 800 ada resisten EMA 150 di sekitar harga 910. Jadi untuk BBYB mulai ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi minimal saat ini BBYB sudah tidak bergerak downtrend karena garis downtrendnya sudah patah. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan pada kenaikan tinggi ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi maupun terlihat ini sepertinya distribusi, tapi coba kita lihat untuk netnya. Ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, BBYB apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Kalau saya lihat BBYB masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk naik minimal ke 850 sampai harga 900 atau mendekati garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya bisa buy on breakout apabila break harga 800 besok. Tapi ingat teman-teman harus lebih disiplin. Karena BBYB sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 600 sampai harga 800 dalam beberapa minggu ini. Jadi wajar apabila ada terkena koreksi sementara seperti posisi ini. Setelah naik lumayan tinggi ada koreksi sementara. Di sini juga sama. Sempat naik tinggi ada koreksi wajar. Jadi saham yang mulai naik juga pasti ada fase terkena pullback atau koreksinya. Tapi apabila secara tren masih ada potensi itu naik, masih bisa di hold. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry harus lebih disiplin.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.